Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai teori hegemoni ekonomi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fitri, NIM 19961420002, Program Studi Ekonomi Pembangunan tahun 2019 kelas B. Teori hegemoni menurut Antonio Gramsci. Gramsci lahir pada tanggal 22 Januari 1891 di Ales, Sardinia, dan meninggal di Roma pada tanggal 27 April 1937 dari keluarga kelas bawah di Pulau Sardinia, Italia. Latar belakang pendidikan yang cukup dikenal bahwa Gramsci memasuki perguruan tinggi setelah memenangkan perolehan beasiswa di Universitas Turin tahun 1911. Pengertian hegemoni menurut Gramsci adalah sebuah konsensus di mana ketertundukan diperoleh melalui penerimaan ideologi kelas yang menghegemoni oleh kelas yang terhegemoni. Hegemoni adalah kemenangan yang berkuasa yang didapatkan melalui mekanisme konsensus berbagai kekuatan sosial politik. Hegemoni Gramsci menekankan kesadaran moral, di mana seseorang disadarkan lebih dahulu akan tujuan hegemoni itu. Setelah seseorang sadar, ia tidak akan merasa dihegemoni lagi, melainkan dengan sadar melakukan hal tersebut dengan sukarela. Jadi, terdapat dua jenis hegemoni, yang satu melalui dominasi atau penindasan, dan yang lain melalui kesadaran moral. Hegemoni dengan dominasi atau penindasan merupakan hegemoni konsep Marxis ortodoks. Biasanya bernuansa negatif. Sementara itu, hegemoni menurut Gramsci adalah hegemoni dengan kepemimpinan intelektual dan moral, biasanya bernuansa positif. Hegemoni Gramsci memuat ide tentang usaha untuk mengadakan perubahan sosial secara radikal dan revolusioner. Gagasan hegemoni Gramsci telah mengandung isu-isu pokok dalam studi kultural, seperti tentang pluralisme, multikultural, dan budaya marginal. Jadi, hegemoni Gramsci menolak konsep-konsep yang mengedepankan kebenaran mutlak, baik yang terkandung dalam Marxisme maupun non-Marxisme. Ada tiga tingkatan hegemoni menurut Gramsci, yaitu yang pertama, hegemoni total. Hegemoni yang ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Yang kedua, hegemoni yang merosot. Menurut Gramsci, pada tahap ini terjadi potensi disintegrasi atau potensi konflik yang tersembunyi di bawah permukaan. Artinya, sekalipun sistem yang ada telah mencapai kebutuhan dan sasarannya, namun mentalitas massa tidak sungguh-sungguh selaras dengan pemikiran yang dominan dan subjek hegemoni. Yang ketiga, hegemoni minimum. Hegemoni yang paling rendah tingkatannya. Hegemoni ini bersandar pada kesatuan ideologis antara elit ekonomi, politik, dan intelektual. Selanjutnya, konsep hegemoni Gramsci, yaitu kekerasan dan konsensus. Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Dalam catatannya terhadap karya Machiavelli The Price atau Sang Penguasa, Gramsci menggunakan mitologi Yunani, yaitu setengah binatang dan setengah manusia, sebagai simbol dari perspektif ganda, suatu tindakan politik kekuatan dan konsensus otoritas dengan hegemoni, kekerasan dan kesopanan. Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Hegemoni adalah suatu organisasi konsensus dalam beberapa paragraf dari karya Prison Notebooks. Gramsci menggunakan kata kepemimpinan secara bergantian dengan hegemoni dan berlawanan dengan dominasi. Penggunaan kata hegemoni dalam pengertian Gramsci harus dibedakan dari makna asalnya dalam bahasa Yunani, yaitu penguasaan satu bangsa terhadap bangsa lain. Ada beberapa bagian dalam Prison Notebooks di mana Gramsci menggunakan hegemoni dalam pengertiannya yang umum, yaitu penguasaan antar bangsa, antara kota dan desa.
Teori hegemoni Gramsci adalah salah satu teori politik paling penting abad 20. Teori ini dibangun di atas premis pentingnya ide dan tidak mencukupinya kekuatan fisik belaka dalam kontrol sosial politik. Di mata Gramsci, agar yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa. Lebih dari itu, mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Inilah yang dimaksud Gramsci dengan hegemoni atau menguasai dengan kepemimpinan moral dan intelektual secara konsensual. Dalam konteks ini, Gramsci secara berlawanan mendukung hegemoni sebagai satu bentuk supremasi satu kelompok atau beberapa kelompok atas yang lainnya, dengan bentuk supremasi lain yang dinamakan dominasi, yaitu kekuasaan yang ditopang oleh kekuatan fisik. Tentu saja teori hegemoni bukanlah barang baru dalam tradisi Marxis. Selanjutnya, kebijakan ekonomi internasional Cina. Cina sendiri memiliki kebijakan ekonomi yang berbeda dengan negara lain. Kebijakan ekonomi Cina menitik beratkan pada promosi dan dukungan yang besar terhadap investasi asing. Namun, begitu pemerintah tetap memegang kendali penuh atas sektor moneter dan fiskal dengan sistem politik tetap otoriter. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.